Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini masih membahas tentang masalah kelistrikan Pulsar 135. Teman-teman cukup mengenali jenis-jenis spare partnya dan apa fungsi dari spare part itu, karena kelistrikan Pulsar 135 itu kelistrikan DC atau arus searah yang disuplai langsung dari aki. Sumber arus listrik lampu langsung dari aki. Kiprok tugasnya mengisi dan menyetabilkan arus ke aki. Alternator atau sepul berfungsi sebagai pengisi arus aki saja. Mengenai kelistrikan dari bawah, yaitu dari sepul, untuk jalurnya seperti ini. Ini saya sudah siapkan satu set kabel body, dimana ini kabel body ini punya Pulsar 135, masih original, belum ada sambungan sama sekali. Ini saya lepas demi untuk teman-teman, karena beberapa kali saya temui di grup masih banyak teman-teman yang gagal paham tentang fungsi dari spare part yang ada di kelistrikan ini. Oke, pertama ini soket jalur sepul. Nah, di dalam jalur sepul ini ada beberapa kabel, antara lain kabel alternator, ada dua, ini warna kuning, ini kabel alternator, dan kabel pulsar 1 massa, dan yang satunya kabel netral. Berarti secara keseluruhan ada 5 fungsi, ada 5 kabel, ada 5 fungsi juga dari satu soket ini. Oke, kita lanjut. Dari alternator sepul masuk ke dalam input kiprok. Mana ini contohnya kiprok. Dari 2 kabel alternator masuk ke input kiprok. Ini kabelnya yang warna biru, dan massa 1 dan jalur 12 volt 1. Nah, ini jalur yang tadi, jalur sambungan dari sepul, kita masuk ke kiprok. Fungsi dari kiprok ini untuk menyetabilkan arus pengisian ke aki, antara lain kisaran 14 sampai 14,5 volt, tidak lebih. Kalaupun lebih sampai 20, itu berarti dioda zener yang ada di dalam komponen-komponen kiprok ini bermasalah atau dipastikan kiprok rusak. Lalu dari output 12 volt ini ada jalur output 12 volt yang kabel warna putih, yang ada kapasitor elko nya ukuran 25 volt 45 mikrofarad. Dari jalur output kiprok ini lari ke kabel kontak, jalur ke kabel kontak, input kabel kontak, dan output kabel kontak langsung ke CDI, tapi di input dengan stop kontak atau stop engine yang ada di setang sebelah kanan di atas starter. Itu filter untuk memfilter 12 volt yang langsung menuju ke CDI. Dan ini CDI nya
Di side DI ini ada kurang lebih 10 kabel dan 3 soket. Untuk soket yang warna merah ada 4 kabel ini. Ini ada beberapa fungsi, antara lain soket auto choke, massa, dan beberapa sensor lainnya. Tapi jika pun soket ini tidak dipakai, sebenarnya nggak berpengaruh. Tapi kita buta, tidak bisa mendeteksi panas, atau auto choke tidak berfungsi. Tapi kebanyakan auto choke selalu dimatikan. Dan yang 2 soket ini, untuk soket yang ada 2 kabel, ini soket coil primer dan coil sekunder. Ini coil pulsar ada 2. Jadi untuk 2 kabel ini menuju ke coil. Lalu ada 1 soket lagi. Ini ada 1 soket yang terdiri dari 4 kabel. 1 kabel pulsar, 2 kabel massa, dan 3 kabel 12 volt dan 4 kabel sensor. Seperti skema di gambar ini. Ini skemanya. Oke, kita lanjutkan. Di samping kiprok itu ada kotak yang seperti ini, warna oranye, ada 2 kabel, dan ini namanya flasher, berfungsi untuk menghidupkan sen atau biar sen berkedip, karena kalau ini dicabut dipastikan sen bakal mati. Dan tidak ketinggalan pula buat teman-teman, kadang-kadang ada yang gagal paham tentang relay seperti ini. Ini berada di samping aki, sebelah kiri. Ini relay berfungsi untuk lampu. Jadi dikala mesin mati, lampu pun akan ikut mati walaupun kontak masih dalam posisi on. Dan di belakang jok, di bawah ada sikring seperti ini. Ini sikring speedometer. Jadi jika sikring ini putus atau lepas, pastikan speedometer teman-teman mati. Jadi kalau misalnya ada yang punya kendala speedometer mati, coba cek dulu sikringnya. Dan di belakangnya ada lampu stop, lampu senja, sen, dan lampu malam. Oke, dari secara keseluruhan spare part ini sudah saya jelaskan, dan mudah-mudahan teman bisa mengenali. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bermanfaat video ini buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.